Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ebenezer sampai hari ini bisa dilewati bersama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi kami, menolong kami, untuk kami bisa mengerti, memahami akan firman-Mu dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema renungan pagi hari ini adalah hidup dengan pikiran yang sehat. Kita akan membaca di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Mari kita sama-sama membacanya, saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, rintangan besar bagi kita untuk menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi sesama, untuk mengembangkan karunia-karunia kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, atau bahkan untuk melangsungkan gerak hidup kita setiap hari. Rintangan terbesarnya itu adalah ketakutan, saudara. Selimut ketakutan seringkali memperbudak kita. Ia bergerak, menyusup dalam jalinan-jalinan rumit di pikiran kita. Ketakutan ini akan menggerogoti bukan saja semangat hidup kita, tetapi juga dapat melemahkan kita untuk bangkit dari keadaan. Saudara, ayat-ayat ini yang sudah kita baca, itu adalah sebuah nasihat sekaligus peringatan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan pada pagi hari ini, nasihat dan peringatan itu pun menjadi bagian kita, saudara. Yaitu untuk kita tidak takut di dalam melakukan pekerjaan Allah, di dalam menjalani kehidupan dengan mengerahkan karunia-karunia dan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Ayat ini diawali dengan menegaskan tentang pribadi Allah kita yang tidak pernah memberikan roh ketakutan, saudara. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Bahkan firman Allah berulang-ulang mengingatkan kita untuk tidak takut. Untuk jangan takut pada wajah manusia. Pada bahaya-bahaya yang akan kita jumpai di jalan-jalan kewajiban hidup kita. Tapi di ayat ini juga ada kabar baiknya, saudara. Bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kebebasan dari roh ketakutan ini. Bahkan sebaliknya, Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian. Juga tekad untuk menghadapi berbagai kesulitan dan bahaya di setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Roh yang membangkitkan kasih kepada Allah yang akan membawa kita dapat melewati perlawanan dan pergumulan yang kita jumpai. Dan roh yang membangkitkan ketertiban, yaitu ketenangan pikiran, disiplin diri, dan kemampuan untuk menikmati diri kita sendiri dengan rasa damai. Roh yang memampukan kita untuk menawan pikiran-pikiran kita yang negatif. Saudara, kita seringkali menjadi patah semangat
di tengah-tengah jalan dan di tengah perjalanan kita. Oleh karena segala hayalan dan bayangan pikiran diri kita sendiri yang negatif, saudara. Sementara pikiran yang jernih dan yang sehat itu akan menenteramkan hati kita atau memunculkan rasa penuh dengan ucapan syukur atas setiap keadaan kita. Pikiran yang jernih dan sehat inilah yang kita harus pelihara dan kita kembangkan. Firman Allah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Di sana mengatakan damai sejahtera yang dari Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, bahkan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, kita harus memiliki dalam kebersamaan hidup kita ini pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, pikiran itu seperti benih bagi jiwa kita. Apa yang kita pikirkan membentuk siapa kita. Perhatikan, pikiran yang sehat akan kita miliki di saat kita berpikir sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Markus 8 ayat 33. Pikiran yang sehat akan kita miliki di saat kita berpikir sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Dan ini yang dapat diimplementasikan dalam hidup kita sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan juga untuk saudara Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, isilah pikiran kita, penuhilah pikiran kita dengan semua itu. Semua yang benar. Ini adalah hal kebenaran, bukan kepalsuan. Benar yang merupakan gaya hidup dalam kesalehan. Yang mulia, mulia ini sesuatu yang bermartabat. Yang adil, menimbang dengan mengukur yang sesuai dengan standarnya Allah. Ya, yang suci, itu pun yang bermoral dan murni. Yang manis itu adalah yang ramah dan sedap didengar. Itu yang menyenangkan dan menyamankan bagi yang mendengar. Semua yang disebut kebajikan, itu pun sesuatu yang mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat kebaikan dan patut dipuji, sesuatu yang disetujui oleh Allah dan dibenarkan oleh sosial budaya di sekitar kita. Ingat saudaraku, apa yang terbentuk di pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Apabila di saat pagi hari ini ada di antara kita yang tanpa disadari terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, overthinking, atau yang sedang terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang negatif, ketakutankah, frustrasikah, atau terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang jahat. Ingat, saudara, firman Allah mengatakan, Allah memberikan rohnya untuk membangkitkan kekuatan, keberanian, kasih, dan kedamaian yang sejati. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menawan segala pikiran-pikiran negatif di dalam hidup kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi mari saudaraku, kita sambut nasihat firman Allah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Allah yang maha baik,
yang akan membangkitkan dan memulihkan kekuatan kita untuk menjadi berani menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Memulihkan kasih kita akan Allah untuk dapat melewati pergumulan-pergumulan kehidupan dan memulihkan ketertiban pikiran kita menjadi jernih, bersih, dan sehat untuk kita tetap tenang dan damai di tengah arus pencobaan hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Hidup dengan pikiran yang bersih dan sehat. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberikan dan membangkitkan kami kekuatan, memberikan kami dan membangkitkan sesuatu yang baik. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Pemulihan akan Kau kerjakan di dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.